Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hamdan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Green Management. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seluruh CPMK dari mata kuliah Green Management untuk memenuhi ujian akhir semester. Green Human Resource GHRM mengacu pada semua aktivitas yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan untuk membuat karyawan organisasi menjadi hijau. Marhata dan Adhikari 2013 mendefinisikan GHRM adalah pelaksanaan kebijakan dan praktik manajemen SDM untuk pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dalam organisasi bisnis dan mempromosikan kelestarian lingkungan. Fungsi Green Human Resource Management yang pertama adalah Green Recruitment and Selection, yaitu memastikan bahwa rekrutmen baru memahami budaya organisasi hijau dan berbagai nilai-nilai lingkungannya melalui seleksi pengetahuan, nilai, dan kepercayaan terhadap lingkungan calon karyawan. Yang kedua yaitu Green Training, mengembangkan dukungan untuk inisiatif kelestarian lingkungan. Pelatihan karyawan dan program pengembangan harus mencakup masalah sosial dan lingkungan di semua tingkatan. Menurut Sharian and Jacob 2012, sangat penting untuk merancang GTR berdasarkan kebutuhan pelatihan untuk mencapai manfaat lingkungan yang optimal dari pelatihan. Yang ketiga yaitu Green Compensation. Mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberi penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik kelestarian lingkungan. Salia et al. 2009 mengilustrasikan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan program penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi perilaku pro-lingkungan, imbalan harus dihubungkan dengan hasil proyek penghijauan dalam organisasi. Ada banyak jenis praktik CGO untuk perolehan keterampilan hijau. CGO dapat berupa imbalan berbasis tunai seperti bonus, uang tunai, premi, dan imbalan berbasis non-tunai seperti cuti panjang, liburan, hadiah, dan penghargaan berbasis pengakuan seperti apresiasi, publisitas, peran eksternal, dan plakat. Green Performance Appraisal yang keempat yaitu penilaian kinerja umumnya digunakan untuk mengelola gaji, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, dan memberikan umpan balik kinerja dalam rangka meningkatkan kompetensi operasional dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan sambil juga mempertinggi proses dan kinerja transformasional. Tanpa proses penilaian kinerja formal, disiplin dilemahkan dalam suatu organisasi dan peningkatan kemampuan karyawan akan terhambat. Namun, dalam program penilaian harus dikembangkan dengan hati-hati untuk memanfaatkan sepenuhnya bakat dan upaya karyawan. Dari perspektif hijau, penilaian kinerja hijau mengacu pada penilaian dan pencatatan kinerja lingkungan karyawan sepanjang karir mereka di perusahaan dan memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan untuk mencegah sikap yang tidak diinginkan untuk memperkuat perilaku teladan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan sesuai dengan kriteria terkait green dan untuk memasukkan komponen terpisah untuk kemajuan penghijauan dan wawancara umpan balik kinerja. Yang kelima yaitu untuk Green Reward and Compensation. Untuk mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik lingkungan. Ada banyak jenis praktik penghargaan untuk perolehan keterampilan hijau. Hadiah bisa dalam bentuk imbalan manajemen, lingkungan manajemen berbasis moneter, misalnya bonus, uang tunai, premi, imbalan berbasis non-moneter seperti cuti, hadiah, atau penghargaan manajemen lingkungan berbasis pengakuan, misalnya penghargaan, makan malam, publisitas, dan peran eksternal serta pujian setiap hari. Dan penghargaan manajemen lingkungan yang positif dengan tujuan untuk memberikan insentif keuangan kepada karyawan atas kinerja green yang baik dari pekerjaan mereka dan untuk memberikan penghargaan non-finansial seperti pujian dan pengakuan kepada karyawan atas penghijauan mereka. Kemudian Green Behavior atau OCBE. OCB sebagai perilaku atau dan sikap yang dapat menguntungkan organisasi yang tidak bisa ditumbuhkan dengan basis kewajiban peran formal maupun bentuk kontrak. Organ 1997 mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior atau OCB sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi. OCB merupakan perilaku yang dipilih secara bebas oleh individu, di mana perilaku tersebut tidak secara langsung atau eksplisit diakui dan dalam sistem imbalan formal serta agregat untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi.
Dan menurut Boyrell dan Paille 2012, pengukuran perilaku OCBE menggunakan 3 dimensi, yaitu OCI initiativitis atau perilaku inisiatif dalam diri sendiri untuk mendukung kegiatan lingkungan, kemudian eco-civic engagement atau ikut andil dalam kegiatan mendukung lingkungan, dan yang ketiga adalah eco-helping atau perilaku membantu sesama rekan kerja dalam mendukung kegiatan pro lingkungan. Yang pertama yaitu eco-initiative, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan inisiatif dan kebijakan masing-masing karyawan terhadap lingkungan dan bersifat informal. Fokus utama eco-initiative adalah inisiatif personal dalam organisasi, di mana terdapat 4 hal yang secara khusus patut dicatat, yaitu terkait tentang pergeseran ke arah tanggung jawab lingkungan dalam organisasi seringkali tergantung pada juara individu yang menantang status quo dan memimpin dalam mempromosikan inisiatif lingkungan baru. Kemudian pengembangan inovasi lingkungan dalam organisasi seringkali merupakan hasil dari ide dan saran individu, karena mereka bekerja secara langsung dengan teknologi dan proses yang mungkin menjadi sumber polusi pekerja produksi dan pada umumnya berada pada posisi yang baik untuk menawarkan solusi lingkungan yang efisien dan praktis. Inisiatif pencegahan polusi yang bertujuan untuk mengurangi sumber polusi dalam proses produksi mengandalkan keterlibatan karyawan dalam menerapkan atau memperbaiki prosedur lingkungan, mendaur ulang bahan residu, membatasi perilaku polusi di tempat kerja, dan sebagainya. Keterlibatan karyawan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan dengan sukses, misalnya dampak ISO 14001 pada kinerja lingkungan sangat tergantung pada partisipasi karyawan sukarela dalam menerapkan sistem, mengidentifikasi masalah lingkungan, mendokumentasikan prosedur, dan mengoreksi ketidakpatuhan. Relevansi dan kegunaan eco-inisiatif adalah untuk meningkatkan praktek internal, mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan inovasi hijau, dan hemat biaya. Contoh kegiatan eco-inisiatif adalah seperti menyarankan penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan program ride sharing. Yang kedua yaitu eco-civic engagement. Menurut Boyrell dan Paille 2012, eco-help dan eco-civic engagement adalah subdimensi dari OCBE. Bantuan lingkungan adalah perilaku yang mendukung di mana setiap karyawan mempromosikan, membina, dan mendukung tindakan yang berkelanjutan dan pro lingkungan di antara rekan kerja mereka dalam organisasi mereka. Fokus utama eco-helping adalah saling mendukung di antara karyawan. Relevansi dan kegunaan eco-helping adalah mempromosikan diskusi, kerjasama, dan penyelesaian suatu masalah yang kompleks dan pemberdayaan karyawan baru. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi OCBE. Menurut Daly et al. 2009, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi OCBE. Namun, ada 4 faktor pada OCBE yang dianggap menonjol, yaitu 1. Kepedulian lingkungan atau environmental concern. Individu yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan akan cenderung terlibat dalam OCBE dibandingkan dengan individu yang kepedulian lingkungannya rendah. Yang kedua yaitu komitmen organisasi atau organizational commitment. Karyawan yang memiliki komitmen kuat pada organisasi akan terlibat dalam OCBE lebih dari mereka yang memiliki komitmen lebih lemah terhadap organisasi. Kemudian, yang ketiga yaitu perceived corporate social performance. Perceived corporate social performance memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi. Bahkan, kinerja sosial perusahaan merupakan prediktor kuat pada komitmen organisasi dibandingkan ekonomi, hukum, atau kebijakan. Yang keempat yaitu supervisory support. Nah, karyawan akan kurang tertarik untuk mencapai tujuan organisasi terkait lingkungan jika pengawasnya tidak memberikan dukungan yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian OCBE dan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Pengaruh gaya kepemimpinan seorang terhadap bawahannya yang bersifat positif dapat mempengaruhi mereka untuk berperilaku inisiatif di luar pekerjaan formalnya yang dilakukan pada kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan hal ini mempengaruhi karyawan untuk berperilaku OCBE. Kemudian OCBE dan budaya organisasi. Dalam suatu organisasi, budaya kerja ini sangat penting untuk membentuk seseorang dapat berperilaku OCBE karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terinternalisasi oleh masing-masing karyawan sehingga mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang baik demi organisasinya.
Nah, semakin baik budaya organisasi yang diinternalisasi kepada diri karyawan, maka akan semakin baik pula perilaku OCBI karyawan. Kemudian green leadership. Kepemimpinan merupakan unsur yang penting di dalam sebuah perusahaan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai pendorong peningkatan komitmen karyawan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kemampuan seseorang pemimpin untuk menciptakan komitmen organisasi sangat diperlukan. Secara garis besar, pendekatan teori kepemimpinan dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu pendekatan sifat teori atau trait theory, menyatakan bahwa seseorang dilahirkan di dunia ini sebagai pemimpin karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun pandangan ini juga memungkiri ya bahwa sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tapi juga melalui pendidikan dan pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kepribadian perilaku. Teori perilaku ini dilandasi pemikiran bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antar pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi tersebut pengikutlah yang menganalisis dan mempersepsikan apakah menerima atau menolak kepemimpinannya. Nah, pendekatan perilaku ini menghasilkan 2 orientasi, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas atau yang mengutamakan penyelesaian tugas, dan pemimpin memiliki orientasi pada orang atau yang mengutamakan penciptaan hubungan-hubungan manusiawi. Yang ketiga yaitu pendekatan kepemimpinan situasional. Teori situasi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasi yang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian, sustainability and entrepreneurship. Green entrepreneurship tidak hanya penting karena menyediakan peluang baru bagi para pionir yang secara ulet mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang, tapi juga karena memiliki potensi untuk menjadi kekuatan utama secara keseluruhan dalam transisi ke paradigma bisnis yang lebih berkelanjutan. Dalam ekonomi berbasis pasar, wirausahawan memainkan peran penting dalam adopsi akhir praktik bisnis hijau oleh komunitas bisnis yang lebih luas melalui contoh yang mereka berikan kepada perusahaan lain. Dengan menunjukkan manfaat ekonomi sebagai dampak dari implementasi aspek sustainability, ecopreneur bertindak sebagai faktor penarik atau pull factor yang menarik perusahaan lain untuk secara proaktif menjalankan sustainability, berbeda dengan faktor pendorong atau push factor yang berupa peraturan pemerintah, pemangku kepentingan, atau tekanan dari lembaga masyarakatan. Dalam hal ini, entrepreneurial learning menjadi kunci utama untuk menghubungkan antara entrepreneurship dan sustainability. Entrepreneurial learning. Nah, peran pertama adalah sebagai wadah untuk memahami co-creation, yaitu penciptaan nilai atau manfaat secara kolektif. Nah, dalam pandangan resource-based view atau RBV, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi atau adaptive management dan senantiasa mempelajari aspek lingkungan merupakan pendekatan yang tepat untuk mengimplementasikan aspek sustainability. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi sangat dipengaruhi oleh entrepreneurial learning yang dijalankan dalam level individu, organisasi, dan melibatkan kerjasama serta partisipasi aktif daripada stakeholder di sebuah lingkungan tertentu. Dengan demikian, adaptive management dan entrepreneurial learning merupakan sumber daya yang spesifik dari sebuah perusahaan yang mampu menghasilkan keunggulan bersaing dalam aspek sustainability atau sustainability competitive advantage. Kemudian materi tentang ecopreneur. Ecopreneurship terkait dengan konsep ekonomi kesejahteraan yang mengacu pada pembinaan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat, solidaritas, keberlanjutan, keadilan sosial, demokrasi, dan transparansi. Perekonomian kesejahteraan memiliki cakupan yang luas dan mencakup prinsip-prinsip yang menyangkut tidak hanya manusia, tapi juga lingkungan. Tujuannya adalah agar perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya tanpa berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Sosok ecopreneur diawali dari satu individu yang menciptakan sebuah organisasi di sektor lingkungan atau environmental entrepreneur dalam suatu organisasi. Environmental entrepreneur didefinisikan sebagai karyawan dari perusahaan yang ada yang merevitalisasi dan memperkuat nilai-nilai perusahaan. Jadi,
Perusahaan ecopreneurial dapat diinterpretasikan sebagai nilai sustainability yang menjadi dasar dari perilaku organisasi pada nilai-nilai ekologis dan mempromosikan wirausaha lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri. Maka, ecopreneurship terkait erat dengan implementasi inovasi. Eco-innovation. Eco-innovation merupakan elemen penting dalam meningkatkan nilai bagi produsen dan konsumen serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks global, di mana perubahan meningkat dan inovasi mengganggu tatanan bisnis yang ada, sumber keunggulan kompetitif harus diciptakan dan didiferensiasi strategi untuk dikembangkan melalui eco-innovation. Investasi dalam inovasi lingkungan memungkinkan perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan posisi pasar yang istimewa, tapi juga untuk mempertahankan posisi ini dalam jangka panjang. Nah, jika perusahaan tidak mampu bersaing melalui biaya, mereka dapat bersaing melalui inovasi. Trennya positif dan meningkat, oleh karena itu inovasi lingkungan yang tidak boleh diabaikan di sektor jasa. Dalam dominan ekologi, inovasi ini mungkin berasal dengan memandang lingkungan sebagai mesin untuk perubahan strategis. Inovasi lingkungan dapat terjadi di 3 area bisnis, yaitu yang pertama, inovasi proses. Inovasi ini berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Tujuannya biasanya untuk meningkatkan ekoefisiensi dan dalam kebanyakan kasus, ini perbaikan didasarkan pada penggunaan yang lebih ramah lingkungan terkait di teknologi produksi. Yang kedua yaitu inovasi organisasi. Inovasi ini berhubungan dengan restrukturisasi dalam perusahaan. Inovasi ini terutama menyangkut karyawan dan organisasi mereka dalam tugas pekerjaan. Bentuk manajemen baru seperti adopsi model pengelolaan lingkungan juga termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Inovasi ini mengacu pada pengembangan yang sama sekali baru produk atau layanan atau peningkatan produk atau layanan yang ada. Misalnya desain ekologis dapat menawarkan alternatif yang baik untuk menghasilkan produk yang menggunakan sumber daya alam secara lebih efisien. Menggunakan daur ulang bahan organik adalah contoh peningkatan produk yang ada. Pembangunan berkelanjutan jangka panjang, teknologi lingkungan seperti teknologi energi terbarukan memerlukan pengembangan produk baru di pasar. Transisi ekologis. Transisi sebuah bisnis ke arah ekologis diwujudkan di dalam pengelolaan perusahaan dan proses produksi. Dalam hal ini, terdapat 3 istilah yang kemudian menjadi elemen penting dalam transisi ekologis sebuah bisnis, yaitu produk ekologis atau sustainable, fair trade, dan konsumsi produk lokal. Meskipun ketiga elemen ini terkait erat dan tidak dipromosikan melalui saluran distribusi konvensional, mereka memiliki perbedaan tertentu. Secara umum, konsumen yang mencari produk ekologis memenuhi kaidah fair trade dan produk lokal menunjukkan kesediaannya untuk bergeser ke arah model produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Dalam banyak kasus, hal ini sering diwujudkan ke dalam bentuk aktivisme konsumen yang identik dengan merangkul nilai-nilai tertentu untuk melawan dampak negatif dari aspek lingkungan dan keadilan sosial. Kemudian konsumsi lokal. Nah, konsumsi lokal dapat dicapai dengan menetapkan kebijakan keberlanjutan dalam pengaturan tertentu di mana jenis konsumsi ini merupakan pendorong utama perekonomian. Jaringan informal yang dapat dibangun dengan membeli produk dari produsen yang dikenal oleh konsumen atau koperasi yang menjualnya produk di kota atau di wilayah setempat. Nah, konsumsi lokal merupakan bagian dari ekosistem di mana preferensinya adalah untuk produk dan jasa lokal sebagai bagian dari sistem sosial yang mempromosikan kelestarian lingkungan dan pola hidup sehat. Mengkonsumsi produk lokal juga mengurangi jejak karbon perusahaan dan konsumen karena mengurangi atau bahkan menghilangkan perantara dari interaksi antar produsen dan konsumen. Ecotourism, etika dalam pariwisata. Etika dalam pariwisata sangat sulit untuk didefinisikan dan ada banyak alasan untuk ini. Yang pertama adalah etika itu kompleks. Mereka hanya mewakili satu dari banyak kemungkinan cara dalam menentukan nilai sifat abstrak dan dalam konteks yang berbeda, etika yang berbeda dapat mendominasi membuat apa yang mereka hubungan etis secara inherent sulit untuk didefinisikan. Yang kedua, industri pariwisata juga bersifat kompleks.
Nah, pariwisata adalah industri besar yang di dalamnya terdapat banyak pemangku kepentingan yang berbeda, keragaman situasi yang luas, dan mencakup banyak praktek dan tujuan heterogen. Akibatnya, hubungan antara etika dan pariwisata sangat kompleks. Bidang etika pariwisata juga rumit, karena setiap situasi yang berbeda akan sering mengandung banyak masalah etika yang berbeda dan saling bertentangan. Dalam hal ini, pembahasan mengenai etika dalam pariwisata fokus pada dampak pengembangan industri pariwisata kepada komunitas host. Etika dan ekoturism. Ekoturism merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan isu-isu etika yang fokus pada aspek lingkungan. Nah, dalam ekoturism, kelestarian lingkungan merupakan faktor utama untuk menunjang seluruh kehidupan di sekitarnya, termasuk manusia. Nah, posisi etika dalam ekoturism adalah nilai-nilai yang dianut dan diformulasikan oleh penduduk lokal atau komunitas penghuni sebuah destinasi pariwisata dalam menjaga keterhubungannya dengan alam. Nah, nilai etika inilah yang menarik perhatian para wisatawan untuk datang ke suatu destinasi, di mana etika tersebut masih dijaga, dilaksanakan, dan dilindungi sampai saat ini. Nah, dalam bentuk formal, industri pariwisata, ekoturism muncul dalam bentuk destinasi wisata konservasi, seperti Taman Nasional Pulau Komodo, dan desa adat suku. Wisatawan yang datang ke destinasi-destinasi tersebut berminat untuk menikmati dan mempelajari ekosistem yang terjaga, serta bersedia untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Precautionary Principle. Precautionary Principle atau prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan merupakan sebuah konsep dalam bingkai budaya untuk mengenali gejala perubahan pemahaman sosial tentang peran yang tepat dari ilmu pengetahuan, manajemen, ekonomi, etika, politik, dan hukum dalam perlindungan lingkungan yang proaktif. Dalam hal ini, tindakan pencegahan telah diperluas untuk mencakup 6 konsep dasar, termasuk antisipasi preventif, menjaga ruang ekologis, adopsi sistem pengendalian yang relatif murah, penugasan pelestarian lingkungan, serta pembuktian tanggung jawab bagi mereka yang mengusulkan perubahan, mempromosikan hak dasar lingkungan alam, dan membayar utang ekologis masa lalu atau ganti rugi kerusakan. Singkatnya, tindakan pencegahan didasarkan pada kebutuhan untuk kehati-hatian dan konservatif sebagai pendekatan intervensi manusia dalam sektor lingkungan yang biasanya memiliki kekurangan pemahaman ilmiah dan biasanya rentan terhadap kerusakan yang signifikan, terutama kerusakan yang tidak dipulihkan. Beberapa elemen inti yang terkait dengan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu: 1. Kesediaan untuk mengambil tindakan atau tidak melakukan tindakan sebelum pembuktian ilmiah formal. Yang kedua, efektivitas biaya tindakan, yaitu pertimbangan proporsionalitas biaya. Yang ketiga yaitu menetapkan batas derajat kepercayaan dari analisa ekologis. Yang keempat, menetapkan nilai-nilai hakiki intrinsik entitas non-manusia. Yang kelima, mewajibkan pembuktian tanggung jawab kepada mereka yang mengusulkan perubahan. Yang keenam, kepedulian tentang generasi mendatang. Dan terakhir yaitu membayar utang ekologis melalui aturan kewajiban yang ketat atau mutlak. Sekian penjelasan CPMK dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.